Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini, insyaallah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Dan mungkin masih tema-tema santai dulu lah ya. Masih di awal-awal permulaan kajian setelah hampir 4 bulan kita libur. Jadi mudah-mudahan ke depan itu kita bisa segera kembali menyusun program yang lebih tertata dan tersistematis, sehingga kajian kita bisa lebih efektif lagi, jadi lebih berjenjang, kemudian ada betul-betul istifadah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari setiap hadirnya kita di majelis-majelis ini. Tapi walaupun demikian, hadirnya seorang di majelis-majelis ilmu itu merupakan sebuah keistimewaan tersendiri yang tidak perlu berkecil hati. Karena walaupun kadang kita hadir di majelis ilmu, tapi kadang begitu selesai pulang lupa apa yang didapat, sering ya kayak gitu. Ya masya Allah. Seperti ini pun juga masih ada nilai lebih dibanding tidak hadir sama sekali. Apalagi itu seorang yang mengatakan, bukan saya bisa dapat faedah bukan lewat TV atau mungkin lewat channel-channel YouTube para asatidzah yang ada. Maka kita katakan ada keistimewaan yang tidak didapat, ada fadilah yang tidak didapat. Walaupun sama-sama mungkin bentuknya tujuan untuk menimba ilmu, ketika seorang duduk di majelis ilmu dengan ketika belajar via online. Apa itu? Ya faedah bermajelis di majelis-majelis ilmu itu yang tidak mungkin didapat. Apa saja faedahnya? Kita mungkin sering mendapatkan, mengingatkan ketika para asatidzah kita dan para ulama kita menyampaikan hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika seorang duduk di majelis ilmu dengan tujuan untuk mempelajari ilmu, maka keutamaan yang akan mereka dapat, fadilah yang akan mereka dapat, Rasul katakan nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun bagi diri mereka kedamaian. Dan ini masya Allah dulu dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka dulu duduk bersama Rasulullah alaihi wasallam, merasakan begitu semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenteraman dan kedamaian bisa mereka rasakan. Tapi begitu berpisah dari Rasulullah alaihi wasallam, mereka rasakan kegersangan. Mereka rasakan kegundahan dan kegelisahan. Bahkan sampai sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu beliau pernah berkata mengadu kepada para sahabat yang lain, beliau mengatakan nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi orang munafik. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi orang munafik. Ketika beliau berucap seperti itu, saya lupa pertama kali yang ditemui Abu Bakar atau Umar, antara dua sahabat ini. Kaget. Kenapa? Kok kamu sampai bilang seperti itu?
Iya, saya ketika ketemu dengan Rasulullah, berada di sisi Rasulullah, bermajlis dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, menerima nasihat itu, petuah dan apa wasiat dari beliau alaihi salatu wassalam, rasanya tenang, semangat ibadah masya Allah, antusias yang untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala besar. Tapi begitu berpisah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, semangat tersebut mulai luntur, antusias tersebut mulai sirna. Keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut mulai redup. Nah, sahabat tadi yang saya katakan saya lupa tuh, Abu Bakar atau Umar mengatakan, "Oh iya, kok sama ya? Saya juga seperti itu." Ya sudah, yuk kalau gitu kita ngadu kepada Rasulullah. Gimana dengan kondisi kita saat ini? Ini dulu masya Allah kerinduan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap majelis-majelis ini. Ketika jauh betul-betul terasa apa? Gersang. Terasa apa? Sangat tandus batin mereka. Sangat resah dan gelisah batin mereka. Dan memang demikian kenyataan. Demikian halnya. Allah alam Quran demi. Kalau saya pribadi rasakan hampir 4 bulan gitu kan, libur kajian itu kan harusnya secara matematis waktu lebih longgar ya. Kesibukan lebih berkurang. Harusnya bisa semakin banyak nambah murojaah, semakin banyak nambah hafalan, semakin banyak lagi yang digali. Itu hitungan di atas kertas, hitungan matematisnya. Tapi begitu libur, masya Allah, ternyata ya sama seperti tadi, redup dan surut. Ketika kondisi biasa, masya Allah, kan ngajar, kemudian berbagi, kemudian murojaah, semangat dan antusiasnya untuk murojaah itu lebih. Tapi begitu libur, ya ikut ternyata semangat murojaahnya juga ikut luntur juga, ikut meredup juga. Allah musta'an. Jadi saya masya Allah manfaat betul kan. Memang majelis ilmu itu satu yang tidak pernah bisa digantikan dengan apapun juga. Hanya kemarin kita tidak menyalahkan dengan kondisi yang ada, tidak, karena memang kondisi memang harus seperti itu. Hanya di situ sebagai seorang muslim itu kan kita dituntut untuk cerdas dan bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Dan ternyata itulah di antara pelajaran yang bisa kita petik. Biasa hadir di majelis ilmu kok ternyata enggak, kan memang rasanya betul-betul beda dan sangat beda. Saya pribadi juga merasakan kan beda, sangat beda. Tapi mudah-mudahan kondisi hari ini yang kita kembali diizinkan untuk berkumpul, walaupun tetap dengan mengindahkan protokol-protokol dan aturan-aturan kesehatan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat hidayah yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada diri kita semuanya di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimin. Pada malam hari ini ada beberapa ayat yang ingin coba untuk kami nukilkan, yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita bersama. Yang pertama, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Yang ayat ini berkisah atau bercerita tentang salah satu di antara keluhan dulu yang pernah dikeluhkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita tahu namanya Nabi dan Rasul itu kan memang orang-orang yang sangat spesial ya, sangat istimewa. Tingkat kesabarannya masya Allah jauh beda sama saya, apalagi Tuhan, saya Allah jauh. Nabi Nuh itu 950 tahun mendakwahi kaumnya, masya Allah. Begitu telaten, begitu sabarnya. Kita Tuhan 4 bulan itu nggak usah dakwah siapa-siapa, anaknya sendiri aja udah gregetan kan. 4 bulan masa belajar di rumah daring, nggak mengajari anaknya
sholat aja sudah apa, masya Allah, udah gergetan ya. Padahal anaknya sendiri masih kecil pula, udah apa, hampir tiap hari kayaknya apa, emosi. Allah. Tapi tidak halnya dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu orang-orang yang paling istimewa, yang masya Allah sabarnya itu betul-betul luar biasa. Sabarnya luar biasa alaihi wassalatu wassalam. Tapi itu pernah itu satu ketika Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti nggak boleh mengadu ya. Boleh itu, mengadu, boleh berkeluh, boleh berkesah. Tapi mengadunya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada manusia. Yang tercela itu ketika seorang mengadunya kepada manusia. Nah, kalau mau mengadu, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengeluh, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dulu Rasul berpesan kepada para sahabat dulu, bahkan tali sandalnya putus itu enggak mau gitu, mengeluhkannya kepada manusia. Nah, ini hebatnya para sahabat, didikannya Rasulullah. Ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika beliau mengeluh, ketika beliau berkesah itu, beliau adukan keluh kesahnya bukan kepada sama manusia, tapi beliau adukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang beliau adukan, yang beliau keluhkan, yang beliau kesahkan juga bukan urusan-urusan dunia. Yang para nabi kalau diuji dengan ujian-ujian duniawi itu masya Allah biasa saja. Makanya ketika pernah dengar ingat kisahnya Ali yang itu sudah berapa hari nggak makan, perutnya diganjel pakai batu biar nggak terlalu melilit. Kata Nabi apa? Berapa batunya? 1. Nabi buka perutnya. Ini berapa? 3. Lebih banyak lagi berarti. Kamu cuma baru diganjelnya pakai 1 batu. Saya apa? Sudah apa? 3 kan. Itu masya Allah spesialnya apa? Para nabi dan para rasul. Kalau mereka harus mengeluh bukan karena perkara-perkara dunia, tapi mengeluhnya mereka dalam urusan agama. Dan itu pun juga sudah dalam tingkat yang sangat keterlaluan. Dan ini terjadi ketika sikapnya orang-orang Quraisy, yang mereka menolak dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, menghalangi dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya adalah ketika mereka mengajak umat manusia untuk jangan sampai mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu kala itu diakui itu sesuatu yang bagus, baik secara susunan kata-katanya itu berada pada puncaknya sastra, kemudian itu substansinya, itu isi kandungan yang ada di dalamnya, itu sesuatu yang mereka pun juga tidak bisa menolak dan mengingkarinya. Hak. Mereka tidak mau membantah, tidak bisa bahwa memberikan bantahan itu secara ilmiah. Kalau kamu mau bantah ya bantahannya dengan apa? Hawa nafsunya, bukan dengan bantahan secara ilmiah. Nah sehingga apa? Mau membantah secara ilmiah nggak bisa, atau mau menyanggah nggak bisa, akhirnya apa? Membuat fitnah dan berbagai macam apa? Makar yang mereka buat untuk menghalang-halangi manusia dari Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu Rasulullah menganu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keluhannya ini Allah abadikan dalam Al-Quran tadi di surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah katakan, ya in wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah bahwa qala rasul, dan rasul berkata itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai barang yang diacuhkan, sesuatu yang tidak diindahkan, sesuatu yang tidak lagi diperdulikan. Kenapa? Bukan karena mengingkari Al-Quran, mengingkari atau karena kejelekan Al-Quran, tidak. Tapi semata-mata apa? Karena kebencian mereka dan rasa hasad mereka terhadap
Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau Al-Qur'annya mereka sendiri akui, Masya Allah. Tapi kenapa keengganan dan penolakan mereka terhadap apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu membuat mereka mengacuhkan dan mengesampingkan Al-Quran. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau kisahkan di surah Fussilat ayat yang ke-26, saking-sakingnya mereka untuk mencoba menghalang-halangi manusia dari Al-Quran. Mereka sampai mengatakan itu, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang kafir itu berkata, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, gak usah dengerin Al-Quran. وَالْغَوْا فِيهِ, kalau Al-Quran itu sedang dibacakan oleh Muhammad itu buat kegaduhan, buat keributan, buat hiruk pikuk. Jadi buat heboh, buat gaduh. Supaya fokus manusia tidak lagi menyimak, mendengarkan dan memperhatikan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau seperti itu kata mereka, la'allakum taghlibun, kalian bisa mengalahkan mereka. Ini yang dikerjakan dan diperbuat oleh orang-orang kufar Quraisy dulu. Jadi mereka ketika Rasul bacakan Al-Quran, mereka buat tandingan, macam-macam tandingannya dengan berbagai macam hal, dengan tujuan untuk memalingkan fokus dan konsentrasi manusia dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang dibawakan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semuanya sesuatu yang mereka tidak bisa pungkiri. Kalau mereka bisa pungkiri itu pasti mereka akan patahkan, mereka akan hancurkan dengan argumentasi yang sama. Kenyataan tidak bisa mereka pungkiri, itu sesuatu yang sangat indah dan sesuatu yang hak, sehingga mereka berusaha dengan cara-cara kotor. Dibuat sibuk dengan kegaduhan yang lain, dibuat ribut dengan hiruk pikuk yang lain. Dan itulah yang mereka kerjakan. Itu makanya Allah perintahkan kepada kita semuanya itu orang-orang yang beriman itu kebalikan dari perbuatan orang-orang Quraisy tadi. Kata Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u, perhatikan. Lihat, kata istima' itu bukan hanya didengar, tapi betul-betul diperhatikan. Fokus dan perhatian, itu istima'. Kalau mendengar itu sami'a, yasma'u, itu dengar. Dengar, kalau di sana ada suara itu namanya mendengar. Tapi kalau istima' itu dengar dan memperhatikan, itu namanya istima'. Wa ansitu, diam. Selain perhatikan, kemudian kata Allah, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Tapi perilaku orang-orang kufar Quraisy kebalikannya. Mereka mengacuhkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengesampingkan Al-Quran. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran sengaja buat gaduh, sengaja buat ribut, sengaja buat heboh, supaya orang-orang tidak mendengar, supaya orang-orang jauh dari Al-Quran. Dengan berbagai macam daya, upaya dan yang lainnya. Nah, hal ini dikeluhkan dan diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kembali ke ayat tadi itu. Ketika hal ini dulu dikeluhkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita coba lihat yang berbuat seperti itu siapa? Rasulullah mengadukan perbuatannya siapa? Orang-orang kufar Quraisy. Rasul mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika orang-orang kufar Quraisy mengacuhkan Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran malah justru apa? Mereka buat kegaduhan, boro-boro apa mau sampai mendengarkan. Itu malah sengaja apa? Membuat tandingan, membuat gaduh dan membuat ricuh. Dan hari ini lebih mirisnya lagi, fenomena ini itu terjadi bukan di tengah orang-orang kufar, bukan di tengah orang-orang non-muslim, tapi bahkan ada dan terjadi di tengah kaum muslimin. Fenomena itu mengacuhkan Al-Quran, mengesampingkan Al-Quran, tidak mempedulikan Al-Quran. Ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Loh kok bisa? Ya bisa, kita lihat realitas dan kenyataannya nanti bagaimana bentuk-bentuknya. Tapi kenyataannya dulu Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaannya dan perilakunya, perbuatannya orang-orang Quraisy. Tapi hari ini kadang itu terjadi di tengah-tengah kaum muslim. Dan ini kami nukilkan sebagai sebuah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita bersama. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, bahkan akunya Ahlus Sunnah, tapi ternyata Al-Quran sendiri diacuhkan, dikesampingkan. Dan kami nukilkan di sini itu apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang bentuk-bentuk mengacuhkan Al-Quran. Bagaimana bentuk hajrul Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang dari beberapa macam ragam ini tidak harus ke semuanya. Ada salah satu saja di antaranya, maka itu termasuk bentuk hajrul Quran. Kalau ke semuanya ada, lengkap, sudah semakin komplit. Tapi salah satu di antaranya ada, ini termasuk satu di antara bentuk mengacuhkan Al-Quran. Yang pertama itu di antara bentuk-bentuk hajrul Quran. Satu, tidak membaca atau memperdengarkan Al-Quran. Saya katakan ini terjadi, iya. Kita lihat ada, walaupun saya kalau katakan banyak nanti tidak dikatakan menghukumi, nanti dituntut mana hasil surveinya. Ada terjadi di tengah kaum muslimin. Al-Quran baru dibuka kapan? Ramadan. Selesai Ramadan tutup lagi. Bahkan kadang selesai bulan Ramadan masuk lagi ke lemari, buka lagi kapan? Ramadan lagi nanti tahun depan. Benar nggak? Terjadi nggak yang seperti itu? Iya, misalkan. Berarti benar kan yang saya bilang? Iya. Hanya dibuka Al-Quran itu ketika bulan Ramadan. Hanya dibaca itu ketika bulan Ramadan. 11 bulannya kemana? Hanya menjadi penghias lemari pajangan. Ini kita baru dalam satu tahap ya, membaca atau mendengarkan. Membacanya Al-Quran menjadikan bacaan hanya ketika bulan Ramadan. Sisanya selebihnya selesai Ramadan tutup lagi Qurannya, itu simpan yang rapi, masukkan lagi dalam rak. Sudah tersimpan lagi dalam rak. Makanya Al-Qurannya bertahun-tahun kok mulus rapi gitu. Itu perlu dicurigai itu. Al-Quran kok mulus rapi itu bukan belum tentu orangnya apa ya, resian kalau bahasa apa ya, iya, belum tentu orangnya rapi. Bisa jadi memang iya nggak pernah dipakai gitu. Memang sama jarang dibaca. Gimana nggak rapi? Kalau selesai Ramadan masuk lagi ke lemari ya pasti rapi lah, nggak bakal kucel.
Sebaliknya kalau lihat Quran kok udah kucel, kemudian kadang covernya mulai robek-robek, itu bukan berarti orangnya kotor atau jorok, enggak. Tapi ini kamu karena saking sering. Coba lihat itu kan kalau yang di sekolah, kalau anak-anak itu kan yang mereka terutama surat-surat yang sering mereka hafal, itu coba dilihat. Anak-anak atau bagi namanya anak-anak yang memang agak apa ya namanya anak-anak lah ya, kan rata-rata apa mushafnya di juz-juz yang mereka hafal itu pasti apa kucel, robek, gitu. Bahkan kadang apa hilang. Kenapa? Gak usah di mana, karena memang saking seringnya mereka baca. Bentar-bentar dikasih tugas sama gurunya suruh murojaah, suruh ngulang, ya. Makanya Qur'annya apa kucel, makanya robek itu kan mulai di juz yang mereka hafal apalagi juz 30. Saya lihat banyak namanya mushaf itu juz 30-nya itu kok nggak karu-karuan. Nah, ya artinya di satu sisi ini sebuah hal yang apa ya harusnya disisati lagi. Tapi di sisi lain ini justru sebuah nilai lebih. Kenapa? Al-Qur'annya masih dibaca, kalau nggak dibiarkan. Tapi kalau Qur'annya rapi itu kan masih kayak baru keluar dari toko tuh curiga. Dibaca nggak dibiarkan. Kemudian memperdengarkan. Kalau mendengarkan hari ini alhamdulillah. Kalau saya sama teman-teman semuanya yakinlah. Insyaallah kalau mendengarkan murattal ya, insyaallah sangat sering. Jadi kalau kondisi dulu-dulu yang belum kenal ngaji itu kan silahkan itu. Lebih banyak dengarkan lagu atau lebih banyak dengarkan Al-Quran. Ini nostalgia masa lalu. Dan ternyata apa? Lebih banyak dengerin lagu ya. Sehari itu kan kalau tanpa musik itu rasanya apa? Kayak nggak makan. Tapi kalau sebulan tanpa mendengarkan Al-Quran biasa-biasa saja. Allah. Dan itu saya katakan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Walaupun saya tidak katakan banyak atau sedikit, tapi terjadi dan betul terjadi. Itu fakta. Yang berbuat seperti ini siapa? Orang-orang Islam, mengakunya sebagai seorang Muslim. Mereka kerjakan perbuatan-perbuatan yang dulu Rasulullah pernah keluhkan itu dikerjakan dulu oleh orang-orang Quraisy. Nah kalau dulu hal itu diperbuat oleh orang-orang Quraisy saja, Rasulullah sudah mengeluh. Bagaimana ketika Rasulullah melihat hari ini? Orang-orang yang mengatakan umatnya, pengikutnya, kemudian slogan yang berharap syafaat dari beliau alaihi salatu wassalam. Kok ternyata apa? Meneladani perilakunya orang-orang Quraisy. Nangis di Rasulullah. Sedih itu Rasulullah. Kalau lihat kondisi apa? Kita lihat kondisi kaum muslimin hari ini. Itu dulu Rasulullah itu perbuatannya orang-orang Quraisy. Nah, sekarang yang seperti ini kok kaum muslimin sendiri yang justru malah mengacuhkan Al-Quran. Tadi bentuk yang pertama. Jadi apa? Tidak mendengar atau tidak membaca Al-Quran. Yang ini fenomena yang ternyata hak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk-bentuk mengacuhkan Al-Quran, tidak mentadabburi dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mentadabburi dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di surah Shad. Di surah Shad ayat yang ke-29. Di surah Shad ayat yang ke-29. Allah katakan, Kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitabun, sebuah kitab suci. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Lihat kata Allah, Allah sebutkan di sini salah satu di antara hikmah, bahkan mungkin hikmah yang paling besar dari diturunkannya Al-Quran adalah kata Allah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburi, memahami dan meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran yang Allah janjikan dengan membacanya setiap hurufnya dengan 10 kebaikan, bukan hanya sebatas dibaca tok begitu saja, tapi memang apa? Satu di antaranya adalah untuk dipahami, dipelajari, kemudian ditadaburi, diresapi maknanya, direnungi apa-apa yang terkandung di dalamnya, kemudian dihayati semua apa yang ada di dalamnya. Yang dari sini nanti apa? Klimaksnya, itu puncaknya ada pada mengamalkan dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tapi ini semuanya adalah sebuah proses dan tahapan yang tidak mungkin bisa dilewati. Mustahil seorang mengatakan Al-Quran dibaca nggak pernah. Kalau toh pernah baca sangat jarang. Kemudian apalagi sampai mencoba untuk menggali dan mendalami, mentadaburi dan meresapi apa yang ada di dalamnya. Mengatakan apa? Akhlak saya Al-Quran, karakter saya Al-Quran, perilaku saya Al-Quran. Nah, dapat dari mana? Dong dia sendiri apa membacanya? Saya jarang. Atau mentadaburinya apalagi, mengkajinya apalagi. Kemudian dengan bangganya mengatakan apa? Akhlaknya sudah sama seperti Al-Quran. Bagaimana yang seperti itu bisa terjadi? Dia mengklaim itu bahwasanya perbuatannya sudah selaras dan sejalan dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Qurannya sendiri dibuang ke belakang, itu kemudian mengklaim itu Al-Quran jadi pedoman, gimana? Nah, Al-Qurannya ditaruh di belakang. Dari sini apa? Di antara yang perlu kita perhatikan. Ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita untuk membacanya, bukan hanya sebatas untuk dibaca saja, enggak. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk mentadaburi dan memahami apa-apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga dari apa? Pendalaman dan penghayatan tersebut, disitulah kadang kita merasa terharu, kadang merasa terbawa hanyut dengan perasaan kita, sehingga kadang bisa menitikkan air mata. Kenapa? Karena memahami apa yang ada di dalamnya. Walaupun mungkin nanti bentuknya beda. Ketika mendengarkan ayat-ayat yang bercerita tentang surga, itu kan dapat nikmat. Kok bisa nangis? Ya bisa. Namanya seorang manusia itu dia bisa terharu karena saking bahagianya, gitu. Karena mendapatkan sesuatu yang besar itu kan bisa saja nangis kan? Masya Allah, saya kok diberi nikmat yang begitu besar, itu terharu sampai menangis. Nah, yang seperti ini bisa terjadi pada siapa? Ya kalau dia paham apa yang dia baca. Kalau dia tidak paham, dia nangis, itu bingung. Ini yang ditangisi apa? Yang membuat dia terharu apa? Ya mungkin memang perasaan dia saja yang lagi galau. Begitu baca ayat, Masya Allah terhanyut kan sampai menangis. Tapi kenapa menangis? Saya lagi galau. Bukan karena penghayatan terhadap Al-Quran. Tapi kalau kita menghayati dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian dari situ terbawa perasaan, kita hanyut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi Al-Quran, gitu. Bagaimanapun bentuknya, disitulah titik letak perintah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Itu makanya dulu kalau mungkin pernah dengar saya pernah dengar dari Syekh Suraim, kalau tidak salah ketika sholat baru baca Al-Fatihah, ayat pertama nangis terus sampai terseduh-seduh. Kenapa? Ya bisa jadi
Ketika di situ apa berisi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ketika di situ diingat, masyaallah, nikmat yang Allah berikan kepada diri saya terlalu besar dan terlalu banyak. Sementara apa balasan atau timbal balik yang saya berikan kepada Allah kok justru dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi Allah terus dengan tanpa pernah henti memberikan nikmatnya. Itu kalau manusia sadar dengan hal itu kan malu rasanya. Kemudian dari malu itu ketika membaca ayat tadi sedih. Ini kalau faham apa yang ada di dalam. Apalagi kok ketika membaca ayat-ayat yang berisi tentang azab, berisi tentang siksa yang begitu besar. Iya, dan tentu akan sangat merasa miris. Dan tidak perlu merasa berkecil hati ketika kita mendengar sebuah ayat atau sebuah hadis kok kita merasa tersindir dengan itu. Kita katakan itu nikmat. Kok kayaknya ayat ini nyindir saya. Ketika ada seorang ustaz itu kan menyampaikan sebuah ayat, kok kayaknya ini nyindir saya, nggak usah merasa tersindir. Padahal belum tentu juga ustaznya nyindir antum, nggak usah terlalu pede ya. Belum tentu ustaznya mau ngomongin antum, bisa jadi memang yang diomong yang lain. Hanya antumnya yang merasa karena terlalu baper. Jangan-jangan saya kemarin habis berbuat seperti itu kok disindir sama ustaz. Ya belum tentu antum yang diomong, bisa jadi yang lain. Kalau di situ kok nama antum disebut, itu baru ngomongin nyindir antum. Kalau tidak disebut nama antum, ya biasa jadi yang lain. Kalau memang dia membawakan sebuah ayat, bacakan perilaku atau sebuah perbuatan yang buruk, kemudian Allah sebutkan ancamannya, ya itu apa nasihat? Antum merasa tersindir, gitu. Ya alhamdulillah. Ini benar saya ya, jangan seperti itu. Gitu harusnya. Gitu. Jangan malah merasa sebel sama ustaznya, nyindir saya ya. Gitu. Harusnya merasa berterima kasih. Oh iya, saya masih diingatkan, saya masih dibimbing dan diarahkan. Nah ini bentuk yang kedua dari bentuk-bentuk mengacuhkan Al-Quran, enggan dan tidak mau mentadaburi. Tadi kalau mau ditulis yang pertama itu baca dan dengerin sudah jarang. Lah yang kedua ini kalau mau ditelisik lebih dalam, sepertinya sih lebih jarang lagi. Ya, sangat kayaknya. Nah kalau bacanya sudah jarang, bagaimana dengan memahami dan mentadaburinya? Itu makanya saya nasihatkan kepada teman-teman semuanya, jangan putus asa dari belajar bahasa Arab. Kenapa? Nggak harus jadi ustaz kok belajar bahasa Arab. Minimalnya paling tidak kalau kita baca Al-Quran itu nggak ngeblank total. Makanya ayo semangat belajar bahasa Arab. Jangan wah susah. Insya Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit ya. Kalau mau dibilang sulit, banyak bahasa-bahasa itu yang lebih sulit dari bahasa Arab ya kan? Banyak yang lebih sulit itu banyak ya. Tapi kenyataannya bisa dipelajari kan? Bisa. Apalagi Al-Quran yang sudah Allah katakan Allah mudahkan. Insya Allah ketika kita memang mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara tujuannya, satu saja, nggak usah banyak-banyak kan? Kalau saya bisa bahasa Arab, paling tidak kalau saya lagi baca atau dengarkan Al-Quran, minimal saya tidak ngeblank total. Saya sedikit-sedikit mengerti maknanya. Kenapa? Allah turunkan Al-Quran itu kan bukan hanya sebatas untuk dibaca tapi dibaca plus untuk dipahami. Nah kalau saya belajar bahasa Arab, dengan saya sedikit banyak ngerti bahasa Arab, ya paling tidak nggak ngeblank total. Kenapa? Itu orang-orang Quraisy tuh yang pintar-pintar bahasa saja mereka minggir dari Al-Quran, mereka pinggirkan Al-Quran. Apalagi kita sudah tadi membacanya setahun sekali, habis itu walaupun dibaca pun juga nggak ngerti apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dengan begitu percaya dirinya mengatakan bahwasanya perilaku saya sudah sesuai dengan Al-Quran. Masya Allah, ini PD-nya kelewatan, PD-nya sangat keterlaluan. Ini dua di antara bentuk mengacuhkan Al-Quran. Yang mudah-mudahan dua hal ini bisa menjadi sebuah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita
bersama. Ayat Al-Qur'annya apa? Jangan ketika apa setelah Ramadan ditutup lagi, disimpan lagi, nggak dibuka lagi. Kemudian apa ditingkatkan lagi itu kan. Ya, kalau toh sekarang mungkin belum bisa bahasa Arab, ya ayo dimotivasi lagi agar bisa belajar bahasa Arab. Masih belum juga, ya dimotivasi dirinya untuk apa, minimal ya selain baca teksnya itu kan ya, terjemahannya ya sedikit banyak dibaca. Hanya ketika baca terjemahan jangan simpulkan sendiri. Jangan simpulkan sendiri. Tanya dan konsultasikan itu dengan apa? Para asatidzah yang ada. Agar apa? Tidak salah tafsir. Kalau bahasa kerennya enggak gagal paham. Kenapa? Terjemahan itu kan sifatnya untuk membantu. Kalau dari terjemahan itu kita ambil kesimpulan sendiri, ya kacau, rusak. Kerusakan apa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu kan seperti itu. Ambil penafsiran sendiri, ambil penafsiran sendiri. Akhirnya apa, kacau. Dan nggak usah apa jauh-jauh. Kerusakan di tengah umat ini pertama kali terjadi itu apa? Dulu itu di masa apa sahabat itu di tengah orang-orang Khawarij. Mereka ngerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Bahkan bisa dikatakan masih apa? Bahasa Arab yang masya Allah terjaga dengan masih sangat bagus kala itu. Tapi mengambil kesimpulan sendiri dari ayat-ayat yang dibaca, bukan dari terjemahannya, dari teks aslinya. Mereka ngerti juga bahasa Arab, mereka ambil kesimpulan sendiri. Lihat apa hasilnya. Darah kaum muslimin mereka tumpahkan, kekacauan dan huru-hara terjadi di mana-mana. Ini apa, orang-orang yang ngerti bahasa Arab tapi ngambil kesimpulan sendiri. Dan bukan apa orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kalau didengar masya Allah mereka sangat intensnya interaksinya dengan Al-Quran. Tapi ternyata ketika mereka mengambil kesimpulan sendiri, ya bahaya hasilnya. Ini masih di tengah masa para sahabat. Apalagi kita hari ini sudah ngaji nggak pernah, atau ngajinya jarang, bahasa Arab nggak bisa. Kemudian apa? Mengambil kesimpulan hukumnya hanya dari terjemahan. Itu pun diambil apa? Dari apa? Kantongnya sendiri, bukan apa? Dari bimbingan para ulama. Yang terjadi apa? Kerusakan dan apa? Kekacauan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa terus itu semangat dan antusias dalam membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, dan insyaallah di tahapan-tahapan berikutnya agar bentuk-bentuk hajrul Quran itu tidak melekat pada diri kita. Dan terakhir untuk saya ingatkan tuh, dibuka lagi mushafnya, dibaca lagi, ditadabburi lagi Quran. Baik, Allah taala a'lam bi-shawab. Sampai di sini ada benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilaf dan kurang yang dari diri saya pribadi, dan saya minta maaf atas semua kekurangan yang ada, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nasallallahu lana wa lakum jami'an. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.